Hai anak-anak hebat, selamat datang di video pembelajaran kita untuk hari ini. Apakah kalian baik-baik saja hari ini? Masihkah kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Tentu kalian baik-baik saja dan tetap bersemangat ya. Seperti biasa, sebelum mengikuti pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Berdoa juga agar diberi kemudahan dalam belajar. Pada hari ini, bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan masih belajar dari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pada subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3 untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Hari ini buku sumber pembelajaran kita berasal dari buku tematik terpadu milik Kemendikbud dan juga buku pendamping ya. Nah, yuk kita langsung masuk kepada pembelajarannya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah memperagakan gerak jalan, merangkak, dan berlari. Ketiga gerak tersebut merupakan gerak pada manusia. Masih ingatkah juga kalian dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada hari ini cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, pada Ayo Menari, kalian akan mempraktikkan gerakan tari sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Di sini Ibu telah memberikan syair atau lirik dari lagu tepuk tangan beserta gerakan yang dapat kalian ikuti untuk mempraktikkan gerak tari sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video untuk kalian dapat ikuti nantinya ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat menari? Dapatkah kalian mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang telah Ibu berikan? Berlatihlah dengan tekun agar kalian dapat menari dengan baik. Untuk dapat menari dengan baik, kalian perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kalian dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dilihat dari kandungannya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Makanan sehat yang memenuhi kriteria semacam itu lebih dikenal dengan sebutan 4 sehat, 5 sempurna. Jika makanan yang kalian konsumsi tidak memiliki kandungan zat makanan di atas yang telah Ibu sebutkan tadi secara lengkap, artinya tubuh kalian masih kekurangan zat
dan makanan tersebut belum bisa dikatakan makanan sehat. Contoh makanan sehat yang sudah memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna adalah yang pertama, karbohidrat yang banyak terkandung pada nasi, jagung, gandum, dan singkong. Kemudian yang kedua, protein yang banyak terkandung pada daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Yang ketiga adalah mineral yang banyak terkandung pada sayur-sayuran. Yang keempat adalah vitamin yang banyak terkandung pada buah-buahan. Dan yang kelima adalah susu. Sebagian ilmuwan mengelompokkan makanan sehat menjadi 4, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Makanan pokok mengandung zat tepung atau karbohidrat yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan energi. Contoh makanan sehat yang dapat menjadi makanan pokok adalah gandum, singkong, nasi, jagung, dan sagu. Makanan yang sehat yang kedua yang dikelompokkan oleh para ilmuwan yaitu lauk pauk. Lauk pauk adalah makanan yang mengandung protein yang berguna untuk membangun jaringan tubuh baru, mengganti yang rusak, dan untuk menjaga keseimbangan asam basa. Lauk pauk juga mengandung lemak yang berguna untuk membangun bagian-bagian sel tertentu, melarutkan berbagai vitamin, dan untuk pelindung tubuh dari suhu rendah. Contoh makanan sehat yang termasuk kategori lauk pauk adalah daging, ikan, telur, tahu, tempe, kepiting, kacang-kacangan, jagung manis, kelapa, dan mentega. Pengelompokan yang ketiga adalah sayur dan buah. Sayur dan buah adalah makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk pembentukan tulang dan gigi, komponen enzim-enzim, dan aktivitas persyarafan, serta menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Contoh makanan sehat yang termasuk kategori sayur adalah bayam, sawi, buncis, kangkung, seledri, brokoli, kol, jamur, wortel, timun, daun pepaya, daun bawang, terong, kacang panjang, dan lembayung. Contoh makanan yang termasuk kategori buah adalah pisang, nanas, mangga, melon, jeruk, anggur, apel, avokat, jambu biji, sawo, dan nangka. Tujuan utama dari mengkonsumsi makanan sehat adalah agar tubuh tetap sehat, berkembang dengan baik, dan terhindar dari segala penyakit. Oleh karena itu, kalian harus selalu mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Selain itu, kalian juga harus melengkapi makanan sehat dengan minum susu. Dengan demikian, sempurnalah makanan sehat kalian dengan sebutan 4 sehat, 5 sempurna. Pada kegiatan Ayo Menulis nanti, kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini setelah mendengarkan pembahasan yang telah Ibu berikan tadi ya. Jika kalian tidak dapat menjawabnya, kalian boleh memutar kembali video pembelajaran Ibu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya,
kalian belajar penjumlahan bilangan cacah ya. Bilangan cacah adalah bilangan atau hitungan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi dari 0 sampai tak terhingga nilainya disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian belajar penjumlahan bilangan cacah. Pada kesempatan ini, kalian akan diajak untuk belajar memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan melalui soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, kalian harus dapat mengubah kalimat cerita ke bentuk operasi hitung terlebih dahulu. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini adalah sebuah soal cerita yang nantinya dalam operasi hitungnya kalian harus mengubah kalimat cerita ke bentuk operasi hitung terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik soalnya ya. Di tempat penyimpanan milik seorang pedagang terdapat 354 karung beras. Pedagang itu mengisi lagi dengan 335 karung beras. Berapa jumlah beras yang ada dalam tempat penyimpanan beras tersebut? Nah, untuk bisa menjawab penjumlahan ini, hal yang pertama kalian lakukan adalah mengubah kalimat cerita ke bentuk operasi hitung terlebih dahulu. Jumlah beras mula-mula adalah 354 karung. Jumlah beras yang ditambahkan 335 karung. Jadi jumlah karung beras sama dengan 354 ditambah 335 sama dengan 689 karung. Jadi, dalam tempat penyimpanan sekarang ada 689 karung beras. Nah, anak-anak, untuk lebih mengasah keterampilan kalian dalam perhitungan atau penjumlahan, pada soal memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan, Ibu memberikan latihan yang juga dapat kalian lihat dari buku pembelajaran, buku pendamping di halaman 89. Nah, nanti silakan kalian jawab pertanyaan yang ada ini ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu Ismaria berharap apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini dapat membantu kalian, dapat bermanfaat bagi kalian dalam menambah pengetahuan kalian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya dan tetap jaga kesehatan dan bersemangat untuk tetap belajar, meraih ilmu. Terima kasih anak-anak.